Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 9. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi." Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kasih Tuhan menyelamatkan kita. Pengajar-pengajar Yahudi pada zaman Yesus masih sangat menekankan hukum Taurat sebagai acuan utama dalam hidup dan berperilaku. Inti dari seluruh hukum itu tak lain ialah perintah untuk mengasihi Allah dan sesama. Inti hukum kasih ini adalah intisari dari 10 perintah Allah, yakni kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Selanjutnya, ke-10 perintah Allah ini dijabarkan lagi dalam berbagai perintah dan larangan yang lebih detail dan spesifik yang terutama kita bisa baca dalam kitab Imamat dan Bilangan. Dalam kenyataannya, pengajar-pengajar Yahudi sangat menekankan pelaksanaan perintah-perintah yang lebih spesifik ini dan adat istiadat nenek moyang mereka, sedemikian sehingga melupakan jiwa dari perintah-perintah itu, yakni cinta kasih. Melalui tindakan-tindakan, pengajaran dan akhirnya pemberian nyawanya, Yesus menjadikan dirinya sebagai penggenapan hukum kasih. Dengan demikian, kasih Yesus menjadi sumber kekuatan, sumber acuan dan alasan untuk ketaatan terhadap segala aturan di dalam kitab suci. Saudara-saudariku yang terkasih, kadang kita pun terjebak atau menjebak orang lain dalam hitam putih aturan-aturan keagamaan. Hal ini nampak dalam sikap, misalnya melihat aturan-aturan gereja sebagai beban, mudah menghakimi, munafik dan lain sebagainya. Hari ini, Yesus mengajak kita untuk terlebih dahulu meresapi kasih-Nya sedalam-dalamnya untuk diri kita masing-masing. Jika kita dihakimi berdasarkan dosa-dosa kita, maka kita pun tidak akan selamat. Sebab kita semua adalah pendosa dan akan menjadi mangsa neraka. Tetapi syukurlah ada Yesus, penyempurna hukum kasih. Kita diajak untuk meresapkan dan terus mengalami cinta kasih Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib yang telah membuka kemungkinan bagi kita untuk mendapatkan kembali keselamatan. Kasih-Nya telah membuka pintu surga bagi kita. Mari jadikan kasih Kristus ini sebagai dasar ketaatan kita untuk menaati aturan keagamaan sebagai sarana ungkapan kasih kepada Tuhan dan sesama. Sebagaimana Yesus telah mengasihi kita, demikian pun kita harus saling mengasihi. Semoga demikian. Amin.